Hai guys, welcome back to the channel. Kalian aku video kali ini aku mau ngebuat video mantan lagi nih. Ini aku mau ngebahas tentang mantan yang serius mau balikan sama kalian dan cuma main-main. Jadi kita lanjut aja ke videonya. Dan yang pertama ini aku mau ngebahas tentang mantan yang cuma main-main sama kamu. Sebelum videonya buat kalian yang subscribe, please subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalain tanda loncengnya agar kalau aku upload video kalian dapat notif. Oke, tips yang pertama. Kali ini aku akan ngasih tahu ciri-ciri mantan yang cuma pengen main-main doang. Ciri-ciri yang pertama adalah dia nggak konsisten komunikasi sama kamu. Dan ketika komunikasi sama kamu, yang dibahas selalu tentang dia doang. Dia biasanya nanya ke kamu, hai apa kabar gitu, nanyain kabar seharian, intens seharian. Tapi besokannya tiba-tiba dia hilang. Terus dia datang lagi, ya anak tidur tuh nanyain hai apa kabar gitu. Kayak ngerasa kemarin hilang tuh dia nggak ngerasa berdosa, bersalah sama sekali gitu. Kamu tau nggak kenapa dia kayak gitu? Karena dia nyari kamu di saat dia kesepian doang. Kenapa dia ngilang? Karena dia lagi asik sama yang lain, sama yang baru. Tapi ketika dia udah bosan sama yang baru itu, dia nyari kamu. Terus tadi yang kedua, jika lagi chatting sama kamu, yang dibahas tentang dirinya aja, yang dibahas tentang dia. Gak pernah nanyain kamu kondisinya kayak gimana, apa yang kamu rasain. Selalu dia yang dibahas tentang dia. Tahu nggak kenapa? Karena dia cuma pengen nyari tempat curhat aja. Kamu cuma dianggap ya lebih lah. Kalau orang lagi bosen pengen curhat, dia pasti curhat ke kamu ini. Jadi kamu sadar ya kalau dia cuma nyariin kamu pas dia kesepian doang. Egoisnya dia tuh. Ciri-ciri dan tanda-tanda mantan yang cuma pengen main-main doang sama kamu. Itu tanda yang pertama. Ciri yang kedua, mantan yang pengen main-main doang sama kamu adalah ketika dia butuh, kamu harus selalu ada. Tapi ketika kamu butuh, dia ngilang entah kemana. Jadi dia sebenarnya ngajak jalan kamu kan ngerasa jalan. Kamu kan itu apa sih namanya? Ngerasa happy ya diajak jalan sama dia. Yang ngajak jalan kamu adalah ketika dia yang butuh jalan, dia yang sepi, dia nyari teman buat jalan. Lu ngerasa happy bareng dia, tapi kamu sadar nggak? Yang happy itu dia yang lagi bosen pengen nyari hiburan, dia ngajak kamu, dia yang butuh kamu. Tapi coba ketika kamu lagi butuh dia, kamu lagi misalkan lagi sedih atau lagi sakit, kamu cari dia, banyak banget alasannya. Lagi mager lah, lagi ada urus keluarga lah, lagi ngurusin sunatan kucing, pokoknya lagi apa pokoknya segala macem alasannya. Karena dia itu ke kamu, ya kayak tadi egois, cuma mikirin dia doang. Jadi kalau kamu nemuin mantan model kayak gitu, gak usah ngarep lah, nanti kalian sakit hati sendiri. Itu ciri dan tanda yang kedua. Yang ketiga, dia selalu membahas hal-hal manis pas bareng kamu dulu, tapi ketika kamu tanya gimana ke depannya, dia selalu menghindar. Caranya mantan model gini tuh kayak gini, dia tiba-tiba ngebahas, aku lagi di Ancol nih misalnya, kamu jadi keinget dulu naik kora-kora bareng kamu, terus kamu ketakutan terus meluk aku gitu ya, kamu pasti langsung meleleh gitu loh. Dan terus tiba-tiba dia lagi jalan gitu, aku tiba-tiba berhenti nih di pinggir jalan. Kenapa kamu tanyakan? Ya aku ngelewatin rumah makan yang pertama kali dulu kita ngedate ya. Biasanya ketika udah muncul obrolan bahas-bahas yang udah
itu kan rasanya manis karena kamu mengingat nostalgia hal-hal manis bersama gitu. Nah nanti ujung-ujungnya dia akan minta, boleh kali kita jalan tempat yang dulu kita biasanya jalan bareng, mengulang hal-hal manis itu. Seru banget, manis, tapi kamu rasain sensasi kayak lagi pacaran lagi. Tapi ketika ditanya, kamu udah ngerasain itu berkali-kali, udah bareng-bareng lagi, tapi ketika kamu tanya mau balikan apa enggak, ya dia selalu menghindar dan kadang menghilang lagi. Tahu nggak kenapa? Ya karena dia cuma kangen momen-momennya, dia pengen ngerasain hal manis, dia pengen ngerasain falsnya pacaran lagi, dan dia pengen ngerasain sensasinya punya pacar, dan tapi dia nggak mau komitmen karena di luar sana dia masih open option buat yang lain. Tapi selagi masih menunggu, ya kenapa enggak kamu ngerasain saya punya pacar. Kamu kalau nggak sadar, kamu akan terjebak di posisi ini berkelanjutan dan nggak akan ada ujungnya. Jadi gantung kayak gitu terus. Kamu harus sadar, yang kamu rasain itu dia manis-manis, cuman kamu terjebak di masa lalu. Kalau kayak gitu terus, harus mau ke depannya kayak gimana. Kalau ngejelas ya udah selesai. Kalian harus tegas sama mantan. Itu ciri dan tanda mantan yang ketiga. Dan ciri yang keempat, kamu bilang gini, aku nggak nyaman sama pacar aku nyamannya sama kamu. Jadi mantan kamu udah punya pacar baru, tapi dia tetap datang ke kamu dan bilang, aku tuh sebenarnya nggak suka sama pacar aku sekarang, aku lebih nyaman pas bareng sama kamu dulu. Dan bodohnya banyak cewek yang terjebak gitu, langsung percaya aja, dan akhirnya jalan bareng ya kayak kalian kayak pacaran gitu. Dia juga perhatian ke kamu, ya gimana nggak perhatian tuh biar ngejebak kamu, biar percaya. Kondisinya tuh nggak adil buat kamu. Dia udah punya komitmen sama orang, dia saling perhatian, saling sayang sama orang lain, tapi dia masih nyari juga dari kamu. Sedangkan kamu dapat dari dia apa? Cuma janji-janji manis doang. Nanti kalau dia balik ke pacarnya, kamu ditinggal gitu aja, nggak ada komitmen apa-apa. Kamu sadar nggak sih? Ini nggak adil buat kamu. Tapi kan kalau misalkan kamu bilang, dia bilang sayangnya sama aku, dia bilang nanti bakal mutusin pacarnya demi aku. Ya Allah. Ahmad Ulil sayang sekali. Kalau kayak gini pasti bilang kayak gini, kamu ya sabar ya, aku sebenarnya masih suka sama pacar aku lebih milih sama kamu, aku lagi nunggu waktu yang tepat aja, nanti aku bakal putusin pacar aku balik sayang lagi sama kamu. Buruan lu telepon. Kalian harus tetap telepon Taman Safari Indonesia. Halo Taman Safari, buayanya lepas. Kamu lagi mau dikibulin sama buaya. Itu adalah ciri-ciri dan tanda-tanda mantan brengsek yang keempat. Nah itu tadi adalah tanda-tanda dan ciri-ciri brengsek yang mau main-main doang sama kamu. Dan sekarang aku mau ngebahas mantan yang mau bener-bener serius mau balikan sama kalian. Yang pertama, lihat perubahan dia. Bakal dia berubah menjadi yang lebih baik atau enggak. Karena gini ya, kamu mau balikan sama mantan, kalau dia masih sama aja, dia nggak belajar dari kesalahannya, dia nggak berubah jadi lebih baik, ya apa gunanya? Kalau dia masih tetap orang yang sama, kamu sama aja kayak nonton film yang sama dan endingnya bakal sama. Kamu sama aja kayak misalkan baca buku yang sama 2 kali. Tapi kenapa orang yang masih banyak balikan sama mantan? Karena ada perubahan. Orang itu berkembang, bertumbuh, belajar dari kesalahan. Kamu lihat dulu mantan kamu, apakah dia benar-benar belajar dari kesalahannya yang dulu dan benar-benar berubah yang jadi lebih baik,
itu bukan cuma dilihat dari omongan. Kalau udah ngomong manis menit 2 menit 10 menit selesai, tapi dilihat juga dari tindakannya, perlakuannya ke kamu. Ya butuh waktu, nggak bisa sebentar kalau nilai itu, tapi yang pasti kamu lihat dulu dia bener-bener berubah apa enggak menjadi lebih baik lewat tindakannya dan perlakuannya. Itu yang pertama. Ciri mantan yang serius kedua adalah dia datang di waktu yang tepat. Kapan itu? Gini ya, banyak banget mantan yang datang ke kamu ketika dia kesepian atau ketika dia bosan dengan pasangannya. Kali dia nyari sesuatu yang baru dan balik ke kamu. Nah, kamu harus cari tahu itu. Dia datang di waktu yang tepat. Apakah dia datang ketika kamu udah punya pasangan? Dia mau ngurus itu semua? Atau dia datang pas dia udah punya pasangan dan dia bosan terus nyari sesuatu yang baru di kamu? Atau pas dia lagi kesepian terus dia datang lagi ke kamu? Biasanya kalau mantan emang dia bener-bener serius sama kamu, ya dia datang ke kamu emang niat baik, pengen memperbaiki semuanya, pengen memperlanjutkan menggapai mimpi-mimpi bersama aja. Serius. Tapi dia memang bener-bener datang tuh niatnya baik gitu, bukan cuma karena dia lagi bosen, dia cuma nyari temen curhat gitu. Enggak, lalu kalian harus bisa bedain itu. Dan ketika mantan ini datang, kalian jangan langsung welcome begitu aja. Lihat dulu effortnya dia kayak gimana, usahanya dia kayak gimana. Karena nggak bisa cuma modal omongan doang kalian bisa langsung menerima dia. Kalian harus melihat dulu effortnya kayak gimana. Kalau kamu memang bisa pengen banget balikan sama aku, ya oke, aku bisa lampu hijau, tapi aku mau dong lihat usaha kamu gimana, terus kamu ada perubahannya lebih baik apa enggak gitu. Tanda yang kedua tuh. Dan tanda yang ketiga, dia fokus menceritakan apa yang sedang terjadi dan sudah dilaluinya, bukan cuma menjanjikan sesuatu yang nantinya bakal terjadi masa depan. Tadi kamu lihat ya, dia cerita ke kamu, mantan ini cerita ke kamu gimana dia mulai belajar dari kesalahannya, dia sadar dia berbuat kesalahan ketika putus sama kamu, dan dia ngerti dulu mungkin salah satunya dia terlalu egois, masih terlalu memikirkan dirinya sendiri, nggak bisa memikirkan barang-barang yang itulah, atau hal-hal lain lah yang membuat dia jadi mantan yang buruk buat kamu gitu. Nah, dia juga udah mulai ngerasa gak bisa kayak gini terus, gak bisa terlalu curhat sama hidup aku harus fokus membangun hidup aku. Jadi dia nih udah bisa, apa ya katanya, kalau aku selalu bilang tuh love yourself gitu. Dia udah bisa menyayangi dirinya sendiri, dia bisa berubah menjadi yang lebih baik. Pokoknya ketika dia belum bisa mengubah dirinya, bagaimana dia mampu mengubah relationship kalian yang kemarin hancur berantakan, dan dia menyajikan itu ke masa depan akan menjadi relationship yang hoax gitu. Ya nggak bisa, dia harus bisa belajar menjadi yang lebih baik dulu. Dan dia menceritakan itu semua prosesnya kayak gimana. Ya memang ini orang yang udah menjadi lebih baik, bukan mantan yang kemarin yang jahat sama aku, yang cuma egois mikirin diri sendiri, yang cuek dengan apapun bahkan dirinya sendiri, apalagi mikirin pasangan gitu. Dan kamu harus bisa melihat itu semua. Itu adalah tanda yang ketiga. Ciri-ciri yang keempat adalah bukan kamu alasan dia kembali, dan bukan kamu alasan dia berubah menjadi lebih baik. Kaget kan kamu dengarnya? Mantan pasti banyak yang bilang gini, aku rela ngelakuin apa aja biar bisa dapetin kamu lagi, aku bakal berubah jadi lebih baik demi kamu lagi. Kalau kondisinya kayak gitu, dia berubah menjadi lebih baik bukan karena dia sadar dan pikir dalam hatinya,
tapi cuman pengen memenangkan egonya biar ngerasa menang dapetin lu doang. Kamu harus bisa sadar, kamu ngeliat nih orang berubah karena emang dia udah cukup dewasa atau cuma main-main gitu loh, atau cuma model omongan doang gitu loh biar bisa dapetin hati kamu lagi. Karena kita hidup itu kan manusia dinamis, gak mungkin gak berubah. Tapi ketika kita harus melihat ini orang benar-benar cukup dewasa untuk berubah menjadi lebih baik atau enggak. Karena gini ya, aku selalu bilang karakter orang itu selalu susah diubah ketika dia nggak sadar masih dengan kondisinya yang lama. Kamu mau sekeras apapun mencoba mengubah dia, nggak bisa. Harus kesadaran dia sendiri. Jadi bukan karena gara-gara pengen balikan sama kamu dia berubah, enggak. Jadi dia memang bertumbuh dan belajar dari kesalahan menjadi lebih baik gitu. Kalian harus bisa pahamin itu. Oke. Ini memang agak susah, kalian harus butuh waktu, makanya jangan main-main asal balikan sama mantan. Oke, itu jadi tips yang keempat. Iya, itu ciri-ciri mantannya serius keempat. Oke, itu tadi adalah ciri-ciri dan tanda-tanda mantan yang brengsek atau mantannya serius mau balikin sama kamu. Semoga kalau kamu mau balikin sama mantan, ya emang kamu menemukan mantan kamu yang kondisinya pengen serius sama kamu. Kalau kamu pengen balikan tapi mantan kamu masih brengsek, ya percuma. Kalian cuma mau mengulang kesakitan yang sama. Jadi please, kalian harus bisa mengenali dulu mantan kamu ini yang mana. Kalau emang dia pengen serius dan balikan sama kamu, ya silakan lanjutkan. Tapi kalau dia main-main doang, datang ke kamu terus kesepian, enggak, jangan. Oke, jadi itu adalah tanda-tandanya. Kalian mau aku bahas apa lagi? Next, nanti aku bakal bahas lagi. Kalau kalian misalkan lagi deket sama mantan ini, kalian komen di bawah. Nanti aku bikin video lagi. Tujuan aku bikin video ini bukan kenapa-apa, karena aku pengen kalian galau, enggak. Karena aku mau kalian gak bodoh-bodoh amat. Next dulu video dari aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.